Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asing. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gaya antar molekul. Gaya antar molekul terdiri dari ikatan hidrogen dan ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals terdiri dari interaksi dipol-dipol, interaksi dipol-dipol terinduksi, dan interaksi dipol terinduksi-dipol terinduksi. Ikatan hidrogen terjadi ketika atom H dari satu molekul tertarik ke atom yang sangat elektronegatif. Atom-atom yang sangat elektronegatif yaitu nitrogen, oksigen, dan fluor. Ikatan hidrogen terjadi pada setiap senyawa yang mempunyai ikatan NH, OH, dan HF. Mari kita bandingkan pemanasan alkohol dan air dengan volume dan suhu yang sama. Titik didih air lebih tinggi dari alkohol jika dipanaskan pada suhu dan tekanan yang sama dalam wadah yang terbuka. Maka alkohol akan mudah habis jika dibandingkan dengan air, karena alkohol mudah menguap. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih suatu senyawa. Semakin besar ikatan hidrogennya, semakin tinggi titik didihnya. Ikatan hidrogen dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ikatan hidrogen terjadi ketika sebuah molekul memiliki atom N, O, atau F yang memiliki pasangan elektron bebas. Gaya van der Waals ditemukan oleh Johannes van der Waals meneliti antar molekul senyawa nonpolar dan senyawa polar yang tidak memiliki ikatan hidrogen. Menurutnya, ikatan tersebut menghasilkan suatu gaya tarik antar molekul yang lemah yang disebut ikatan van der Waals. Gaya van der Waals terdiri dari interaksi molekul polar dengan molekul polar atau disebut interaksi dipol-dipol. Interaksi molekul polar dengan molekul nonpolar atau disebut dengan interaksi dipol-dipol terinduksi atau terimbas. Interaksi molekul nonpolar dengan molekul nonpolar atau disebut interaksi dipol terinduksi-dipol terinduksi atau gaya London. Gaya van der Waals merupakan gaya tarik-menarik listrik yang relatif lemah akibat kepolaran molekul yang permanen atau terinduksi. Kepolaran permanen terjadi akibat kepolaran ikatan dalam molekulnya, sedangkan kepolaran tidak permanen terjadi akibat molekulnya terinduksi oleh partikel lain yang bermuatan, sehingga molekul bersifat polar sesaat secara spontan. Karena ikatan van der Waals muncul akibat adanya kepolaran, maka semakin kecil kepolaran molekulnya, maka gaya van der Waals-nya akan semakin kecil.
Interaksi molekul polar dengan molekul polar atau disebut gaya dipol-dipol. Senyawa polar yang tidak membentuk ikatan hidrogen seperti HBr, HCl atau senyawa polar yang memiliki perbedaan elektronegatifan terkecil, maka akan terbentuk gaya antar molekul yang lemah, yaitu gaya van der Waals. Zat yang memiliki gaya van der Waals dalam susunan teratur biasanya berwujud padat. Adapun zat yang memiliki gaya van der Waals dalam susunan yang tidak teratur biasanya berwujud cair. Molekul yang distribusi rapatan elektronnya tidak simetris bersifat polar dan mempunyai dua ujung yang berbeda muatan atau disebut dipol. Molekul-molekul cenderung menyusun diri dengan ujung positif berdekatan dengan ujung negatif dari molekul di dekatnya. Interaksi molekul polar dengan molekul nonpolar atau gaya dipol-dipol terinduksi merupakan interaksi dipol dengan dipol terinduksi. Dipol terinduksi merupakan molekul netral dan menjadi dipol akibat induksi partikel bermuatan yang berada di dekatnya. Sebagai contoh, molekul air yang bersifat polar dapat menginduksi molekul oksigen yang bersifat nonpolar. Dipol terimbas inilah yang mengakibatkan gas oksigen larut dalam air. Kelarutan oksigen dalam air dapat diilustrasikan sebagai berikut. Molekul air yang bersifat polar akan menginduksi molekul oksigen yang bersifat nonpolar, sehingga oksigen akan menjadi molekul polar. Karena oksigen menjadi polar, maka oksigen memiliki kutub positif dan negatif. Masing-masing kutub akan berinteraksi dengan molekul air yang bersifat polar. Interaksi molekul nonpolar dengan molekul nonpolar atau disebut gaya London. Gaya London merupakan bagian dari gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan molekul nonpolar. Elektron di dalam atom selalu bergerak bebas. Pada saat elektron berada pada suatu sisi, maka sisi tersebut akan lebih negatif dan pada sisi lainnya akan bermuatan positif. Jika dua molekul nonpolar saling berdekatan, maka kedua molekul akan saling menginduksi sehingga terjadi interaksi membentuk ikatan antar molekul nonpolar. Gaya London adalah gaya tarik-menarik antara molekul nonpolar yang berdekatan
dan akan saling menginduksi membentuk dipol sementara. Dalam zat nonpolar, gaya dispersi merupakan gaya antar molekul satu-satunya. Contoh CCl4, Br2, dan Cl2. Mari kita lihat tabel berikut ini. Tabel ini berisi tentang perbedaan titik didih dari beberapa senyawa. Kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol disebut polarisabilitas. Semakin banyak jumlah elektron dalam molekul, semakin mudah mengalami polarisasi. Kesimpulan apa yang dapat diambil dari tabel tersebut? Semakin besar massa molekul relatif, maka semakin besar pula gaya Londonnya, serta semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Urutan kekuatan interaksi dari terkuat sampai terlemah. Yang pertama adalah ikatan ion, yang kedua gaya ion dipol, yang ketiga ikatan hidrogen, yang keempat gaya dipol, yang kelima gaya ion dipol terinduksi, yang keenam gaya dipol terinduksi, yang ketujuh gaya dispersi atau gaya London. Neopentana dan normal pentana masing-masing memiliki rumus kimia yang sama, namun titik didihnya berbeda. Neopentana merupakan rantai bercabang, sedangkan normal pentana merupakan rantai lurus. Mengapa titik didihnya berbeda? Molekul yang mempunyai bentuk memanjang lebih mudah mengalami polarisasi dibandingkan molekul yang bentuknya membulat, kompak, dan simetris. Semakin polar suatu senyawa, maka gaya tarik antar molekul semakin kuat. Hal ini mengakibatkan titik didih semakin tinggi. Banyak sifat fisik dari cairan termasuk titik didih yang mencerminkan kekuatan gaya antar molekul. Titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa molekul relatif dan gaya antar molekul. Semakin besar massa molekul relatif suatu senyawa, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Semakin kuat gaya antar molekulnya, maka akan semakin tinggi titik didihnya. Ikatan hidrogen menyebabkan titik didih senyawa menjadi tinggi. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.